Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas E Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam MK Filsafat Ilmu. Dosen pengampu Muhammad Syakir Al-Kausar MH. Nama kelompok 1 Alda Putra dengan NPM 1903011009. Leni Levitasari 1903010041. Novi Nur Hasana 1903010049 dan Risa Yustika 1903011110. Pada pertemuan ini kami akan membahas mahasiswa sebagai pemikir dan ilmuwan. 1. Komunitas yang ingin mencetak jati diri dengan mengerjakan pikiran. Mahasiswa adalah sekelompok manusia atau komunitas akademis yang secara aktual sedang senangnya mencari jati diri dengan pikirannya untuk berusaha menciptakan baginya sebuah identitas baru sebagai kaum pemikir. Filsafat ilmu karena itu pertama-tama berusaha menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan dalam diri mahasiswa sebagai calon pemikiran sejati. Kesadaran diri selaku pemikir sejati mendorong Anda selaku mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan sejati dan calon profesional yang sejati. Mahasiswa karena itu hendak menegaskan bahwa manusia sejak dari lahir sampai matinya tidak pernah berhenti dari berpikir. Manusia hampir tidak ada masalah menyangkut kehidupannya, baik yang remeh dan sederhana, misalnya sarapan pagi, sampai pada soal-soal yang paling asasi seperti surga atau neraka, yang lepas dari jangkauan berpikirnya. Baginya, manusia yang mengabaikan tugas melatih, mendewasakan, dan mencerdaskan diri dan hidup dengan berpikir akan tergilas oleh kehidupan itu sendiri, sehingga tidak berdaya menghadapi arus kehidupan yang terus mengalir. Kemudian yang kedua, contoh mahasiswa sebagai pemikir sejati. Mahasiswa adalah dunia aktual dan fungsional yang ingin mewujudkan kapasitasnya sebagai komunitas baru yang berciri khas sebagai kaum intelek atau pemikir aktual. Para mahasiswa karenanya giat membangun struktur perilaku, cara berkomunikasi, cara bergaul, cara berbahasa, serta bereksperimentasi hidup dalam pola dan arus pemikiran yang khas dan dinamis. Mereka mengkritik pikiran-pikiran, tradisi, dogma-dogma, ideologi, serta melakukan eksplorasi, analisis, perbandingan, dan penyimpulan-penyimpulan yang progresif, berupa persetujuan-persetujuan atau afirmasi, atau penolakan-penolakan negasi untuk menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemikir aktual. Jiwa mereka diliputi sebuah semangat yang tinggi untuk berusaha menyusun atau memformulasi pemikirannya sedemikian rupa menjadi tanda kepribadian yang memekarkan. Mahasiswa lebih dari itu ingin menampilkan diri sebagai pemikir aktual, penggagas seminar, aktivis kelompok diskusi, bedah pemikiran, dan demonstran intelektual. Tujuannya yaitu dengan mendemonstrasikan atau menguji coba kekuatan pemikirannya sebagai the power of logic untuk menyikapi realitas masyarakatnya sedemikian rupa sehingga diakui atau dikenal luas sebagai pemikir sejati, komunitas rasional, ilmuwan, dan kaum berpengetahuan. 3. Pikiran mengobati rasa ingin tahu. Pikiran mampu menangani rasa ingin tahu manusia sedemikian rupa sehingga manusia mendapat sebuah titik pangkal kesadaran untuk makin melangkah menuju tahap kedewasaan dan kematangan hidup. Manusia melalui pikirannya tidak hanya menterapi rasa ingin tahunya secara psikologis, tetapi mampu menempatkannya pada sebuah realitas pembelajaran atau diri khusus untuk mengisi ruang keinginannya itu dengan kompetensi, pengetahuan, keilmuan, keinginannya itu dengan kompetensi, serta etika, moralitas, dan spiritualitas.
Pikiran mampu menangani rasa ingin tahu manusia dan menempatkannya sebagai tenaga budaya dalam melakukan berbagai karya budaya. Pikiran adalah sebuah daya atau tenaga yang mampu mengobati, mengubah, dan mendinamisasi suasana keraguan, kesangsian, atau kebingungan dan rasa ketidaktahuan yang mencekam dalam diri manusia. Pikiran mampu menangani gejolak kebatinan, dimaksud menjadi semangat keingintahuan yang menyegarkan eksistensi manusia, serta mencitrakan dirinya sebagai kreator dunia. Sebagai tenaga budaya, pikiran telah membangkitkan dan menumbuhkan sebuah kesadaran yang khas bagi manusia untuk memposisikan diri sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang mampu mengatasi kejahatan, kebiadaban, asosial, dan mengembangkan peradaban diri dan dunianya menjadi diri pribadi dan dunia yang berpribadi, beradab, dan bermartabat. 4. Pikiran sebagai tenaga keilmuan. Pikiran, dalam kedudukan sebagai tenaga ilmu, berfungsi memberi dasar-dasar pemikiran keilmuan, menentukan objek dan prinsip-prinsip metodik keilmuan serta ciri khas masing-masing cabang ilmu. Tenaga keilmuan tersebut berfungsi pula untuk memperdalam serta memperluas cakrawala, pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan teoritis sehingga mampu mendorong perkembangan ilmu-ilmu khusus maupun aplikasi atau penerapan keilmuan dengan pertimbangan-pertimbangan nilai agar ilmu pengetahuan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Akhirnya, pikiran baik sebagai tenaga budaya maupun tenaga ilmu merupakan kekuatan strategis untuk menyingkapkan keluhuran atau keagungan manusia yang tiada bandingnya sehingga rasa ingin tahu manusia menemukan artinya yang strategis dan mendalam. Terima kasih, kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami perbuat dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.